Oke, berikut ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bung Rian Hari Soeharto secara cepat. Ada seorang calon penulis yang sudah memahami kebijakan, pedoman, dan teknis Wikipedia, tetapi saat pemungutan suara, mayoritas pengguna lain tidak setuju dengan alasan belum saatnya menjadi pengurus. Menurut Anda, apa kekurangan calon tersebut hingga dinilai masih perlu menambah jam terbang Wiki berapa tahun lagi? Kalau bagi saya yang pertama itu adalah kurang apa? Kurang konten. Dia jarang membuat konten tapi lebih banyak berdiskusi, lebih banyak berbicara dengan pengguna lain padahal itu berlawanan dengan eee, tujuan Wikipedia yaitu menciptakan konten yang baik. Dan yang kedua itu kemungkinan besar dia bisa hanya berinteraksi dengan Wikipediawan di dunia nyata seperti Temuwiki atau Wikilatih, tapi dia sebenarnya hanya memahami secara teori tapi jarang berpraktek. Itu mungkin juga, tapi saya belum ada lihat kasus seperti itu. Di Wikipedia bahasa Inggris saya seringkali melihat ada beberapa pengguna WikiAid alias semacam mati wiki tapi buat di sekolah yang bahasa Inggris ya. Mereka mencalonkan diri sebagai admin, hanya paham pedoman, tapi tidak paham cara prakteknya. Itu seringkali ditolak pencalonannya dengan cara kurang pengalaman. Seandainya Anda terpilih menjadi pengurus, lalu setelah berapa lama, untuk muncul pemungutan suara untuk mencabut status kepengurusan Anda, bukan karena ketidakaktifan. Kira-kira apa kayak kasus yang paling mungkin terjadi pada Anda? Ya, kalau saya, mmm, ya saya jujur aja, saya seringkali mengalami beberapa konflik dengan admin ya. Saya sendiri kurang suka bagaimana cara admin-admin di Wikipedia Bahasa Indonesia ini bekerja. Terkadang bagi saya itu terlalu otoriter, terkadang mudah sekali, ringan tangan sekali menghapus artikel-artikel yang bagi mereka tidak berkenan, padahal bagi saya itu berkenan, bisa diperbaiki. Nah, mungkin sepertinya seperti itu. Karena saya, tindakan pertama yang saya lakukan sebagai admin adalah mencoba menelusuri log-log penghapusan halaman. Apakah ada yang masih bisa dibangkitkan lagi, ada yang masih bisa diperbaiki, ada yang masih bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Itu mungkin yang akan terjadi. Mungkin ada admin yang tidak suka dan akan mencalonkan saya untuk mencabut status kepengurusan saya. Gitu. Apa yang berbeda dari Wikipedia bahasa Indonesia sebelum dan sesudah Anda menjadi pengurus? Saya sendiri kurang, apa ya, belum terlalu yakin, tapi karena saya berfokusnya pada militer, secara umum saya berharap bahwa artikel-artikel militer dan politik dan birokrat di bahasa Indonesia bisa lebih baik, begitu. Karena sebagai admin akan mempermudah melihat-lihat log, melihat-lihat apa artikel-artikel yang sudah dihapus tapi masih bisa dibangkitkan lagi, itu mungkin bisa meningkatkan jumlah artikel, memperbaiki kualitas artikel sehingga bisa menjadi lebih baik. Apa 3 sifat atau nilai yang harus dimiliki dipegang oleh seorang pengurus? Ya, bagi saya rumuskan saja, ini saya on the spot ya, ad hoc, jadi saya kurang apa juga. Jadi tapi kalau menurut saya demokrasi, komunikasi, dan, inspirasi. Ini 3 ini bagi saya. Demokrasi itu artinya bahwa, tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi antara IP dan pengguna baru. Antar IP dan pengguna berpengalaman. Itu yang sering kali saya temui, tindak tanduknya, bahwa istilahnya IP itu selalu dianggap buruk, tidak selalu dianggap mengacau, tidak ada pengaruh baiknya, dan ya, pengguna berpengalaman separah apapun pasti ada niat baiknya, mau istilahnya mengacak-acak pasti ada niat baiknya. Nah, itu bagi saya harus diperbaiki juga, dan jadi demokrasi semuanya setara di hadapan bukan di hadapan ya, di hadapan pengurus ini. Yang kedua adalah komunikasi. Sering sekali saya melihat pengurus-pengurus mengambil tindakan-tindakan administratif tanpa melakukan komunikasi terhadap pengguna yang terdampak dengan tindakan administratif tersebut, seperti blokir, penghapusan artikel, penghapusan berkas. Saya juga pernah mengalami satu kali seperti itu, saya mengunggah berkas lokal di Wikipedia Bahasa Indonesia, memang kan ada peraturan yang menyatakan bahwa ukuran berkas penggunaan wajar itu harus segini 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 ya. Nah, saya kurang mengetahui itu dan saya melihat berapa lama kemudian saya melihat bahwa ini sudah dihapus, ternyata alasannya adalah karena ukurannya tidak sesuai, bukan karena hal-hal lain, dan itu tidak ada pemberitahuan ke saya. Dan yang mengecewakan bagi saya adalah ketika saya tanya ke admin lain, apa yang saya harus lakukan mengenai ini? Yang ada, ya sudah hubungi admin yang lainnya saja. Padahal kalau saya pengalaman saya di bahasa Inggris ya, seperti itu. Biasanya, pengurus yang saya kontak, dia langsung mengambil tindakan,
merestorasi dan malah menanyakan adminnya. Itu yang bagi saya yang sangat disayangkan. Maka dari itu, kalau Anda lihat ya respon pertama saya ke Lavada, saya berencana untuk mendirikan semacam pos, pelaporan di Discord, di mana pengurus-pengurus yang aktif di Discord bisa mengambil tindakan mengenai hal-hal semacam ini, komunikasi dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah inspirasi. Admin tidak harus, tidak bisa hanya berdiam diri saja melakukan tindakan-tindakan administratif, melainkan dia harus juga berinteraksi secara aktif dengan pengguna-penggunanya. Jadi, komunikatif ini sebenarnya tiga tiga ini gabungan dari satu dan 2 ya. Jadi, berkomunikasi dengan orang-orang mengenai Wikipedia bisa menginspirasi, bisa bisa mengembangkan pengguna lain, bagaimana cara menjadi pengguna yang baik, tidak vandalisme, atau bahkan paling hebatnya mungkin mengubah vandal menjadi orang pengurus begitu ya. Itu kan satu hal yang inspiratif. Jadi itu 3 poin yang harus dimiliki dipegang oleh seorang pengurus bagi saya. Apa bagian terfavorit Anda sebagai kontributor Wikipedia? Dan B, pengurus Wikipedia. Kontributor bagi saya adalah saya memiliki kebebasan untuk apa ya, mengkritik admin dan bisa menempatkan diri sebagai pengguna. Jadi, oh misalkan saya, melakukan hal seperti ini, maka saya tidak bisa ada kekebalan administratif, melainkan saya bisa melihat kalau misalkan pengguna yang sama ditindas, saya bisa ada perasaan yang sama, "Oh, ini teman setara saya ditindas." Jadi saya bisa mengambil tindakan yang sama mengkritik mengkritik admin yang melakukannya dan ya ya meskipun jarang sekali saya bisa melakukan perubahan dengan cara mengkritik admin, tapi bagi saya itu sudah cukuplah. Dan B, pengurus Wikipedia. Ya pengurus Wikipedia jelas saya bisa mengambil tindakan, tindakan-tindakan yang terhadap sesuatu yang dianggap merugikan Wikipedia. Dari pengalaman-pengalaman saya sebagai A itu, B itu bisa, sebagai penerapannya begitu. Jadi saya tidak hanya mengkritik, namun ketika saya diberikan kekuasaan, maka saya bisa menggunakan kekuasaan itu untuk hal yang baik, begitu. Siapa Wikipediawan yang menjadi panutan role model Anda? Eee, Secara umum sih di WBI ini karena lebih banyak administratif, saya bukan, menginspirasi ya, tapi lebih gimana ya bilangnya, secara umum sih 6 ini kalau di WBI tidak ada, namun kalau di WPN saya rasa ada. Kalau di tempat saya dulu ada cukup banyak, ada seperti pengguna dia banyak sekali artikel pilihan yang dihasilkan, eee, dan Bung Juxros, nah ini Bung Juxros ini sebenarnya aktif juga di WBI dan dia ya cukup cukup hebat juga lah. Saya secara umum kagum dengan bahasa Inggris dia dan juga ada Nia Narsan dan Gerard Waldo Lewis. Nah, yang kedua dan ketiga ini dia terkadang aktif juga di WBI, namun secara umum aktif di WPN. Kenapa saya tertarik dengan Juxos ini, karena dia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik, jadi saya sering berkomunikasi meskipun ya dia sering mengacukan saya, tapi ya itulah namanya komunikasi tidak kalau orang tidak berkenan ya mau kita apakan, begitu kan? Ya begitu. Jadi bahasa Inggrisnya dan Jan Larsen dan Gilbert Lewis ini saya sangat panutan karena mereka bisa dari pengguna baru jadi berpengalaman hanya kurang waktu setahun. Mereka sangat, apa ya, bagi saya bagaimana caranya, kontributor topik Indonesia yang sangat pandai dalam memahami bagaimana seluk-beluk Wikipedia, peraturan yang berjibun, dan cara kerja pembuatan artikel dari dari artikel-artikel yang dibuat sering ditolak sampai bisa menjadi artikel bagus atau bahkan artikel pilihan. Nah, itu bagi saya sangat menginspirasi sekali pengguna-pengguna seperti itu dan saya harapkan di WBI bisa ada pengguna-pengguna seperti seperti ini dan saya sudah ada melihat beberapa ya, seperti Soeharto Kawedar, terus ya mungkin itu ya, Soeharto Kawedar itu bagi saya sangat sangat mendekati juga ya, meskipun Soeharto ini memiliki kebiasaan dia tidak mengutip apa, apa yang dia letakkan di artikel. Jadi bagi saya itu masih kurang lah. Saya berusaha untuk mengajarkan dia, kalau kamu mengutip, ya letakkan saja artikelnya di rangkuman biar saya yang mengatasi. Itu mungkin dulu.
Nah, 7. Apa kelakuan pengguna Wikipedia yang membuat Anda kesal atau jengkel meskipun hanya dalam hati dan tidak manifestasi? Oh, ini. Bagi saya ini cukup banyak ya, mulai dari tidak mengutip, eee, memberikan suntingan tanpa penjelasan, dan, tidak berkomunikasi begitu. Blokir tadi seperti yang saya sudah sebutkan di nomor apa, di nomor 4 itu banyak, pengguna yang tidak bisa berkomunikasi, pengguna bahkan pengurus yang tidak bisa berkomunikasi. Jadi kesannya kayak bahkan sudah pengurus pun tidak bisa pakai laman pembicaraan. Itu seringkali saya ketemu pengurus ataupun pengguna, dia banyak sekali pesan-pesan yang tidak dijawab. Dan nah ini berhubungan dengan pesan, jadi misalkan saya posting satu pesan di laman A, terkadang ada yang tipe-tipe yang membalasnya di laman saya. Nah, itu bagi saya itu memang gaya lama, tapi bagi saya itu cukup menjengkelkan juga karena kita tidak bisa melihat pesan tersebut secara beruntun. Jadi kita harus membolak-balik antara satu halaman, satu halaman, satu halaman. Begitu terus sampai, eee, ya kita tidak bisa mengikuti kalau misalkan pembicaraannya panjang sekali, kita mau apakan begitu. Jadi itu bagi saya cukup mengesalkan juga, banyak sekali pengguna-pengguna yang seperti itu, sistemnya seperti berbalas surat, padahal Wikipedia ini bukan dunia nyata. Kita bisa threaded message seperti di forum begitu loh, tidak harus bolak-balik, itu bagi saya. Kapan? Pengurus diharapkan mudah dihubungi dan diajak berkomunikasi. Dalam berkomunikasi dengan pengguna lain, apa ada suntingan yang pernah Anda lakukan dan kemudian Anda sesali kalau dijadikan pelajaran atau Anda merasa cara komunikasi Anda dengan pengguna lain sudah sangat baik? Oh, iya, mmm, saya jadi teringat sebuah suntingan yang saya lakukan terkait dengan perdebatan hak cipta di commons. Ini memang tidak di WBI ya. Saya sendiri, WBI Commons dan WPN saya sendiri cukup apa, karena mengikut budaya di sana blak-blakan, saya pun juga ikut blak-blakan. Terkadang blak-blakannya itu kejauhan, berkata kasar, terus marah-marah, sarkasme itu bagi saya, cukup apa ya, seringkali saya lakukan di WBI dan WPN. Seperti baru-baru ini seperti dulu lama, debat hak cipta yang tadi saya sebutkan, itu agak lama saya stres sampai saya, marah dan menghapus semua pesan di situ. Itu saya juga sangat menyesali juga ya. Dan di formal ya, saya harus mengakui saja bahwa dulu tahun 2019 atau 2020 saya diblokir dari, eee, Discord Wikipedia bahasa Inggris karena berkata kurang senonoh. Itu yang saya harus perbaiki juga. Saya sebisa mungkin tidak tahu saya masalah saya di mana, namun saya di WBI ya saya coba berperilaku lebih baik dan saya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal tersebut lagi. Itu jadi mungkin saya harus perbaiki cara komunikasi saya, baik di tempat informal dan juga penggunaan-penggunaan kata saya alias diksi. Nah, 9, pengurus merupakan penegak aturan. Apa yang Anda lakukan jika menjumpai pengguna yang merupakan seseorang yang powerful di dunia nyata tapi yang memanfaatkan Wikipedia untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Saat Anda menegur atau nasihatinya, ia mencoba menggunakan privilege atau kekuasaannya ini. Nah, ini yang jadi masalah ini yang saya perlu garis bawahi ini adalah kata Anda. Karena kalau saya menghadapi seperti ini tentu saja tidak bisa berfokus pada Anda saja. Ini sudah bukan masalah Anda melainkan, Wikipedia secara keseluruhan. Harus ada diskusi dengan pengurus-pengurus lain, birokrat, atau mungkin kalau sudah memang ya amit-amit ya, kalau misalkan kita digerebek atau TNI begitu yang sudah masalah, pakai ultimatum segala macam, ya kita harus hubungi, WMID, Wikimedia Bahasa Indonesia, itu sudah tidak satu hal yang kita tidak bisa tangani lagi, karena menyangkut website Wikipedia secara keseluruhan. Jadi yang akan saya lakukan ya saya konsultasi, itu. Intinya begitu, saya tidak bisa melakukan apa-apa selain konsultasi. Masih 10, masih tentang penegakan aturan. Apa batas kesabaran Anda dalam menanggapi pengguna baru, menerapkan WP-ANB dan WP Gigit sampai akhirnya menggunakan alat-alat pengurus seperti pemblokiran? Ini yang saya sudah bicarakan, saya sudah mengkritik pengguna karena terlalu cepat menerapkan ANB dan WP Gigit ini, tidak melihat lebih jauh artikel-artikel yang dibuat, maka saya sebisa mungkin akan konsekuen dalam menerapkan itu. Kalau tidak ada referensi pun, saya akan, mengecek mengecek apakah memang benar bisa dibuat artikelnya. Karena itu yang saya lihat
di pengurus-pengurus sekarang sudah kurang bagi saya ya, menurut pandangan saya, sudah kurang sekali ANB-nya, belum ada referensi, langsung hapus, padahal tidak bisa melihat lebih jauh. Mungkin ada sesuatu yang bisa dikembangkan dari situ, atau ada sesuatu yang memang ada di atas itu, mengecek-mengecek koran, mengecek-cek buku di Google Books, bisa saja ada gitu. Nah, itu kan menjadi satu hal yang bermasalah bagi saya, kalau pengguna-pengguna baru terus seperti itu. Pengurus memperlakukan pengguna-pengguna baru seperti itu. Maka dari itu saya sendiri ya coba seminimal mungkin menggunakan alat-alat pengurus, bahkan ya dalam menghadapi ya tidak, jangan sampai begitu loh. Saya yakin kalau Indonesia ini orang-orangnya baik gitu, kalaupun jahat ya sedikit, seperti yang baru masuk langsung menghapus isi artikel. Yaitu kalau saya, eee kalau di Wikipedia bahasa Inggris pun menghapus artikel itu, mereka harus berkomunikasi dengan pengguna, "Apa alasan Anda melakukan itu?" Ternyata setelah diselidiki, "Oh, pelanggaran hak cipta, pelecehan nama baik." Nah, itu kan kita tidak bisa tahu gitu, karena pengguna di sana, pengguna baru ini taunya, kalau untuk menghapus ini ya, menghapus pencemaran nama baik ya hapus isinya. Mereka tidak bisa memikirkan hal lain. Nah, dari situ kita harus bisa memahami juga gelagat-gelagat pengguna baru, bagaimana harusnya kita berperilaku dan sebisa mungkin jangan terapkan alat-alat pengurus gitu loh. Jadi kalau ditanya batas kesabaran ya jangan sampai ada gitu, kita kita harus terus sabar. Tidak sebisa mungkin jangan jangan ada batas kesabaran kita. Harus terus kita bisa, eee, memahami apa yang pengguna baru ini sedang lakukan. Kalaupun memang sudah sampai ya kita tanya ke admin lain, harus bagaimana. Yang sudah berpengalaman gitu, kalau kita memang tidak sabar, saya sendiri kalau sudah tidak sabar ya saya jadi kehilangan keyakinan terhadap diri saya sendiri, harus apa yang saya harus lakukan. Itu saya tanya kepada pengguna lain yang tidak terlibat, yang bisa menganalisa secara kepala dingin, dan mereka bisa menyarankan tindakan yang harus diambil begitu loh, atau mereka sendiri yang mengambil tindakan tersebut. Anda melakukan seseorang yang mengeluh, protes, atau menjelek-jelekan Wikipedia Bahasa Indonesia sebagai pengurus, apa yang Anda lakukan? Oh, eee, serius ya, saya kalau mengeluh, protes, atau menjelek-jelekan, saya punya di teman Discord, saya sering sekali berkomunikasi dengan dia, dia sangat menjelek-jelekan Wikipedia Bahasa Inggris gitu, kita bisa ambil bandingannya. Ya bagi saya ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, itu hak mereka. Seperti kasus apa, mural begitu, kita kita jangan langsung ambil tindakan-tindakan seperti polisi-polisi BRIMOB yang langsung menghapus-menghapus seperti itu, jangan. Kalaupun kita lakukan ya kita kalau saya ya, karena saya tidak punya sosial media, akun-akun sosial media, saya hanya punya Line, WhatsApp, dan segala macam, saya tidak punya yang terbuka kepada publik, ya saya tidak bisa mengambil tindakan apa-apa. Tapi kalau saya punya pun, saya ya hanya bisa mengklarifikasi, saya tidak bakal mendebat gitu loh. Istilahnya ada pemahaman dia yang salah, Eee, kita luruskan, kita tulis apa yang benar. Tapi kalau memang dia terus-terus menerus itu, ya kita tidak bisa lakukan apa-apa begitu loh. Seperti kasus, eee, artikel PKI seperti dulu itu kan mati sendiri begitu loh. Memang betul, eee, ada kampanye besar untuk mendiskreditkan Wikipedia, mendiskreditkan kredibilitas. Namun ya apa bedanya memang dari dulu banyak sudah pihak yang mempertanyakan kredibilitas Wikipedia, profesor, sekolah, dan sebagainya. Ya, akhirnya kampanye itu ya hanya omong kosong saja bagi saya, tidak ada, tanggapan lebih lanjut, istilahnya pemerintah, kelompok agama atau kelompok politik atau kelompok pemerintah ya mereka tidak terpengaruh begitu loh. Memang Wikipedia itu dasarnya seperti itu, banyak kritikannya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa meluruskan saja, mungkin komentar, mungkin apa. Ya, kalau melanjutkan cerita saya dengan pembenci Wikipedia bahasa Inggris itu ya saya hanya bisa berdiskusi, berbicara, hanya seperti itu. Ya syukur-syukur saya bisa mengubah pandangan dia begitu loh soal Wikipedia bahasa Inggris. Ya sama juga seperti itu, mungkin ya kita harus mengayomi juga. Ada mungkin kita kenal orang dekat yang membenci, ya kita bisa diskusi-diskusi dengan dia di dunia nyata ya, kalau misalkan ketemunya di dunia nyata bisa diskusi, menjelaskan, kalau dia menerima ya syukur, kalau tidak ya
mau kita apakan, begitu. 12. Apa fitur atau halaman yang belum ada di Wikipedia Bahasa Indonesia dan sangat Anda inginkan keberadaannya? Nah, eee, ini hubungannya sama yang mana ya? Saya lupa. Nah, saya agak lupa, fitur yang saya inginkan itu adalah bot yang bisa memperkecil ukuran gambar secara otomatis. Itu dulu, beberapa hari yang lalu saya sempat berbicara soal ini ya di Telegram ya. Jadi gambar itu kan gambar penggunaan wajar ada batasannya ya, ukurannya ada batasannya. Nah, sekarang itu kita kalau misalkan mengunggah satu gambar, itu tidak akan terotomatis mengecil sendiri, namun ada peringatan, gambar segini tidak bisa diunggah, tolong kecilkan dulu gambarnya jadi ukuran segini-segini, gitu. Nah, banyak pengguna yang tidak paham cara mengecilkannya dan peringatan tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara mengecilkan gambar. Itu akan sangat menyulitkan. Maka dari itu, saya menginginkan agar ada bot yang bisa mengecilkan gambar secara otomatis, seperti di Wikipedia bahasa Inggris. Dan yang kedua, Twinkle. Mengenai Twinkle ini alatnya sudah ada, namun bagi saya, mmm, penerapannya sendiri sangat buruk. Dia mengalihkan ke halaman-halaman, misalkan kita melaporkan seseorang yang tidak ada tidak ada pengurus yang lihat, page view-nya hampir nol begitu. Jadi itu mungkin perlu diperbaiki juga, eee, Twinkle itu, ini bukan belum ada ya, tapi, kerja nyatanya belum ada begitu Twinkle, hanya sekadar menghapus, tapi untuk pelaporan dia sangat rusak sekali bagi saya. Yang ke-13, meskipun Wikipedia didesain untuk kolaborasi, masih sangat sedikit kolaborasi yang ada di Wikipedia Bahasa Indonesia. Kelihatannya tiap pengguna sibuk dengan proyeknya sendiri-sendiri. Apakah Anda punya gagasan untuk meningkatkan kolaborasi? Ya, dulu saya pernah berpikir seperti ini. Jadi dulu saya teringat bahwa pada tahun 2008, laman utama Wikipedia Bahasa Inggris menampilkan 2 artikel pilihan secara berturut-turut. Pas 2008 itu kan pemilihan umum presiden ya, jadi calon presiden satu di atas, calon presiden 2 di bawah. Nah, saya memikirkan bagaimana kalau misalkan setiap pemilihan presiden kita lakukan seperti ini. Setiap calon calon presiden kita buat artikel pilihan. Jadi sejumlah pengguna bekerja sama untuk membuat artikel pilihan dan kita akan melakukan penilaian silang atau penilaian dari pihak yang independen. Pengurus yang independen, pengguna yang independen. Itu bagi saya ya bisa juga untuk meningkatkan dan saya sendiri terkait kolaborasi, saya sudah sering melakukannya ya di artikel pilihan. Dulu untuk artikel Johannes Leimena, artikel pilihan de facto pertama saya ya, karena de jure-nya itu Sutra. Sutran itu baru saya buat beneran yang total sendiri, artikel pilihan Johannes Leimena ini saya lakukan bersama dengan, Juxos. Itu berapa kali saya bekerja itu kayaknya kerjasama saya dengan Juxos untuk membuat itu jadi artikel pilihan. Nah, kalau kolaborasi, nah ini juga ya, dulu saya pernah sempat membuat draft persiapan wiki proyek, jadi kontribut menggabungkan topik yang berdekatan, politik dan militer, itu, kontributornya kan sangat berdempetan ya di Wikipedia bahasa Inggris. Jadi saya berencana untuk membuatnya, ya untuk pengembangan-pengembangan artikel seperti itu. Jadi perlu diperbanyak wiki proyek, tapi jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit wiki proyeknya. Perlu ada penggabung-gabungan wiki proyek supaya personil di dalamnya ini pun, cukup cukup banyak dan cukup memungkinkan terjadinya kolaborasi. Itu kelemahan wiki proyek di Wikipedia Bahasa Indonesia sekarang bagi saya. Maka saran saya ya yang bisa diterapkan penggabungan wiki proyek sehingga minimal ada minimal personilnya gitu, misalkan minimal 50, 30, atau 20, ya itu yang perlu diperhatikan karena terlalu banyak bikin proyek tapi tidak ada pekerjaan. Jadinya hanya sekadar di atas kertas saja, ada proyek tapi tidak ada bangunan, begitu. Ada berbagai masalah yang sering terjadi di Wikipedia Bahasa Indonesia. Apa masalah yang seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik dan bagaimana caranya? Bukan masalah individualis per kasus, tapi masalah sistemik atau di topik tertentu. Eee, mmm, bagi saya ini ya, kalau yang dari tadi saya sebutkan itu, ya itu masalah otoritarianisme admin itu. Jadi tidak mengedepankan komunikasi, tapi mengedepankan
tindakan langsung. Itu bagi saya yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan artikel-artikel baru, artikel-artikel yang sebenarnya terkenal tapi dihapus, itu harus ditangani ya, bukan gimana bilangnya, mmm, harus ditinjau lebih lanjut karena itu penghapusan artikel itu bukan hanya di topik-topik tertentu, tapi hampir semua topik kena seperti itu. Admin yang tidak paham satu topik, tapi menangani topik itu dengan cara menghapus artikel yang bagi mereka tidak terkenal, padahal sebenarnya bisa dikembangkan. Itu perlu juga. Ini saya tidak paham sebenarnya pertanyaan Anda, apa maksudnya masalah apa begitu, tapi kalau dari interpretasi saya, apa masalah yang menurut Anda harusnya bisa ditangani lebih baik? Dan masalah ini bersifat, seluruh WBI gitu. Jadi itu interpretasi saya dan itu jawaban saya adalah masalahnya terkait dengan perilaku admin yang mohon maaf sewenang-wenang begitu, dan penanganannya adalah harus dilakukan peninjauan-peninjauan terhadap halaman yang dihapus, itu. Apa Anda punya solusi untuk perang suntingan dan vandal yang berlarut-larut, misalnya pada topik suku, kerajaan, agama, dan hiburan? Ya, agak sulit ya, karena banyak kontributor ini memang eksis di dunia nyata, ada pengaruhnya di dunia nyata. Maka dari itu Maka dari itu yang terbaik adalah, ya ini harus dihampiri melalui media-media selain, mmm, Wikipedia seperti Facebook atau misalkan bahkan kalau memungkinkan dunia nyata begitu. Jadi agar mereka paham apa yang menjadi prinsip-prinsip dan dasar Wikipedia ini. Dan kalau vandalisme memang anonim, jadi penanganannya ya harus melihat pola pergerakannya, apa yang dia sunting, artikel-artikel seperti apa yang dia sunting dan diblokir. Itu memang cara konvensional, tapi ya saya tidak terpikirkan lagi cara untuk mengatasi vandal yang berlarut-larut seperti itu. Oke, sekian itu saja dari saya. Terima kasih sudah memberikan ini, Saudara Rian Hari Soeharto.